Summa aslamah mongko nuli masuk Islam. Wah, Umar bin Khattab, sapa Umar bin Khattab di tahun yang sama. Di tahun yang sama Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Umar sama-sama memeluk agama Islam. Ba'da Hamzah ing dalam setelah Sayyidina Hamzah. Ba'da Hamzah ta ing dalam setelah Sayyidina Hamzah. Lah selisihnya enggak lama, selisihnya radhiyallahu anhuma. Amin. Radhiya mugi-mugi ridho Allahu subhanahu wa taala anhuma sangking Hamzah lan Umar bin Khattab. Anhuma sangking Sayyidina Hamzah lan Umar bin Khattab. Selisihnya bisalasati ayyam dengan selisih 3 hari. Orang kafir sudah masih belum sembuh, ternyata Sayyidina Umar masuk Islam. Orang kafir tambah itu, tambah kiamat. Karena orang-orang yang paling ditakuti beliau berdoa ini masuk Islam. Masuk Islamnya Sayyidina Umar bida'watin Nabi, dengan sebab doanya Nabi. Bida'watin Nabi, dengan sebab doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa, Allahumma ayyid al-islama bi Abi Jahlin bin Hisham atau bi Umar bin Khattab. Allahumma ya Allah, ayyid, kuatkanlah al-islama ing agama Islam. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam bi Abi Jahlin, dengan Abu Jahal, pamannya Nabi ya. Abu Jahal itu bin Hisham, putra Hisham. Abu Jahal bin Hisham, atau bi Umar bin Khattab, atau dengan Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan salah satu di antara Abu Jahal bin Hisham, bukan bin Abi Thalib. Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Tapi wa fi kitabil Hakim, lan ing dalam kitab Al-Hakim, redaksinya agak berbeda. Allahumma ayyid al-Islam bi Umar bin Khattab. Allahumma ya Allah, ayyid, kuatkanlah al-Islam ing agama Islam bi Umar bin Khattab, kalawan Sayyidina Umar bin Khattab. Lam yadhkur, tidak menyebutkan sopo. Lam yadhkur, tidak menyebutkan sopo Sohibul Hakim, yang punya kitab Hakim. Lam yadhkur, tidak menyebutkan sopo imam yang punya kitab Hakim, Aba Jahlin ing Abu Jahal. Aba Jahlin ing Abu Jahal fi du'aihi, ing dalam, fi du'aihi, ing dalam doanya Nabi. Jadi dalam kitab Al-Hakim, Nabi ketika berdoa, ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan sebab Umar bin Khattab, tidak menyebutkan Abu Jahal. Adapun di atas, ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan salah satu antara Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Jadi Umar bin Khattab ini memang beliau punya pendirian sangat konsisten, sangat menjaga harga dirinya. Sering saya sampaikan di tempat ini, beliau ketika di zaman jahiliyah, artinya sebelum memeluk agama Islam, jadi kan istrinya sedang hamil, ya. Istrinya sedang hamil, beliau ingin keluar dalam rangka apa? Berdagang atau apa. Yang penting dalam waktu yang sangat lama. Cuman istrinya hamil besar. Nanti kalau lahir kasih nama Rasa umpamanya. Beliau bepergian dalam waktu yang sangat lama. Akhirnya istrinya melahirkan. Lahir bukan laki-laki, ternyata anaknya perempuan. Tidak ada satupun yang tahu bahwa itu perempuan. Yang mana pada waktu itu kalau lahir perempuan langsung dikubur hidup. Kenapa?
karena dianggap perempuan itu, anak perempuan itu dianggap termasuk aib di keluarga, bahkan dianggap membawa bencana atau musibah. Karena memang tidak ada yang tahu, akhirnya istrinya Sayyidina Umar ini mulai dari berpakaian semuanya ini bagaimana sekiranya itu dianggap sebagai anak laki-laki. Jadi penampilan pakaian mulai kecil, dengan berpakaian anak laki-laki, akhirnya tak agak besar. Yes. Terus Sayyidina Umar datang, anaknya sudah lumayan besar. Beliau bangga punya anak laki-laki. Dengan bangganya, dengan pedenya, anaknya itu dibawa ke gurun untuk latih. Pertama, latih bagaimana cara untuk menunggang kuda. Dilatih bagaimana cara memegang pedang, tombak, memanah dan yang lainnya. Jadi semua yang berkaitan dengan peperangan itu oleh Sayyidina Umar ini dilatih semuanya. Jadi beliau sangat bangganya punya anak laki-laki, padahal anaknya perempuan. Suatu waktu ternyata anaknya itu mau kencing, anaknya lah ketahuan, loh kok perempuan? Wah, beliau antara dua pilihan. Kalau membiarkan, artinya anaknya enggak dibunuh, otomatis tidak secara langsung mukhilul lil muru'ah, menodai, menurunkan derajat harga diri beliau. Beliau termasuk yang disegani pada waktu itu. Kalau anak ini dibiarkan, ini termasuk aib dia dalam keluarga, dianggap membawa bencana. Tapi kalau mau dibunuh, beliau sudah terlanjur sayangnya, sudah terlanjur sayang. Akhirnya karena beliau konsisten, punya pendirian, akhirnya terpaksa anaknya itu dibunuh, dikubur hidup-hidupnya. Alhamdulillah. Beliau di waktu berada di zaman jahiliyah atau beliau sebelum masuk Islam. Ya, sebaliknya ketika sudah Islam, ya beliau ini dalam dakwanya, jihadnya, Islam kuat termasuk dengan sebab beliau. Dan itu pun karena ada doa dari Nabi ya. Kan beliau punya adik perempuan namanya Fatimah beserta suaminya. Beliau terdengar dari luar, ada bacaan ayat. Akhirnya beliau langsung pintunya dirusak, beliau langsung masuk. Suara apa tadi? Terus Fatimah itu adiknya menyembunyikan? Kan membaca surat Toha ya kan. Terus ditampar akhirnya. Secara ringkas, ya singkat cerita, akhirnya ketika mengakui dan beliau faham kandung Al-Quran, beliau langsung penasaran, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Wah, para sahabat itu bingung. Ini gimana? Apa maksudnya? Ternyata beliau maksudnya apa? Ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa kana Ibnu Mas'ud wa kana lan ono sapa Ibnu Mas'ud, sapa sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Amin. Yaqul ngendika sapa Ibnu Mas'ud, ma kunna ora ono sapa kita, nakdiru iku mampu sapa kita, kami tidak mampu ala anusoliyah atas yento sholat sopo kita. Kami ini nggak bisa sholat indal Ka'bati, di samping Ka'bah. Hatta aslama Umar, hatta aslama sehingga masuk Islam Umar sopo Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan, kami ini umat Islam tidak bisa sholat secara terang-terangan di samping Ka'bah. Itu bisanya ketika Sayyidina Umar memeluk agama Islam. Seperti kemarin, kenapa? Karena memang umat muslim masih minoritas, masih sedikit. Ketika ada yang kelihatan sholat, maka langsung disiksa, langsung dibunuh secara pelan-pelan. Paham ya? Tapi ketika beliau sudah masuk Islam, akhirnya umat muslim
memberanikan diri sholat di samping Ka'bah. Ada sebuah penjelasan dulu saya pernah baca gini. Saking hebatnya Umar bin Khattab, bekas beliau lewat itu tidak bisa disentuh oleh setan. Contoh, Umar bin Khattab lewat di pintu ini ya, maksudnya lewat di pintu ini. Lah, bekas beliau lewat tadi itu tidak bisa dilewati setan. Itu cuma bekasnya saja. Terus sekarang beliau lewat. Jadi tempat yang dilewati beliau tidak bisa disentuh oleh setan. Setan nggak berani. Nah, itu ada. Saya pernah baca dalam kitab. Yang pertama, yang kedua, nama ya kan. Jadi ada sebuah penjelasan gini. Ketika kita nulis Umar bin Khattab atau Umar Al-Faruq umpamanya, nulis di rumah di tembok atas pintu. Jadi punya rumah agak rawan ya. Wes setiap malam diganggu jin macam-macam umpamanya. Tulis pakai kapur tulis atau spidol ya. Umar bin Khattab atau Umar Al-Faruq. Yakin insya Allah ya. Ini ada penjelasannya ya. Saya pernah baca. Atau mungkin tulis di kertas, digunting, terus ditempelkan. Jadi insya Allah rumah itu tidak bisa atau setan tidak berani mengganggu kepada penghuni rumah tersebut. Itu saking hebatnya Umar bin Khattab. Jadi setan takut.